Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih pagi ini kami dapat kembali belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyingkapkan apa yang harus kami ketahui, apa yang harus kami mengerti, dan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang yang sudah dimenangkan, dan sebagai orang yang sudah merasakan betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Berkati telinga kami, hati kami, pikiran kami, dan semua yang ada dalam diri kami, termasuk ruangan ini. Biarlah kami benar-benar khusyuk dan dapat menikmati ketika firman Tuhan ini diberitakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seri terakhir dalam khotbah yang bertemakan tentang kepedulian. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang sukacita yang datang, sukacita yang muncul, sukacita yang boleh terjadi ketika kita menjadi pribadi yang penuh dengan kepedulian. Ketika kita menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Ada sukacita yang pasti akan kita rasakan lebih dari apa yang dapat kita rasakan jika kita hanya menjadi pribadi yang meminta, yang jaga nih, yang maunya cuma menerima. Minggu kemarin kita belajar tentang itu, dan minggu ini sebagai penutup di dalam seri kepedulian ini, kita akan belajar, kita akan menyimpulkan tentang mengapa kita harus peduli. Mengapa tema ini saya angkat? Mengapa tema ini saya sampaikan? Mengapa kita harus peduli? Dan sesuai dengan judul hari ini, jawabannya adalah karena Tuhan juga peduli. Mengapa kita harus peduli? Karena Tuhan peduli. Sementara kita mengaku sebagai anak Tuhan, maka sudah seharusnya sebagai anak kita mencontoh orang tua kita. Kita meneladani bapak kita. Ya kan? Supaya pepatah yang mengatakan bahwa buah tidak jatuh jauh-jauh dari jatuh yang jauh. Mulek. Buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karena biasanya pepatah ini dipakai untuk sesuatu yang berkonotasi negatif. Kalau ada orang tua yang baik menurunkan generasi dan anak-anak yang baik, jarang pepatah ini dipakai. Tapi kalau ada orang tua yang jahat, orang tua yang senengannya nyelatu, ketika punya anak juga senengannya nyelatu, nah pepatah ini dipakai. Ya kan? Seringnya kan seperti itu. Oh, pantas turun pae kayak ngono, anake udah kayak ngono kabeh. Makanya buah tidak jatuh jauh-jauh dari jatuh jauh-jauh. Mudeng mati. Mulek. Demikian juga hanya dengan kita ketika kita mengaku bahwa kita adalah anak Allah. Sedemikian juga Allah yang mengakui kita sebagai anaknya. Harusnya karakter Tuhan dan apa yang diteladankan Tuhan sebagai pribadi yang penuh kepedulian juga tertanam dan kita lakukan dalam kehidupan kita secara pribadi. Karena kita tahu bahwa menolong orang, peduli kepada orang, itu adalah sesuatu yang baik. Itu adalah sesuatu yang terpuji. Kita tahu itu. Tetapi sayangnya tidak semua dari kita atau umat manusia di muka bumi ini mau melakukan, karena kebanyakan orang lebih cenderung memiliki sifat yang egois. Mereka tahu bahwa menolong itu baik.
Mereka tahu bahwa mengasihi itu baik. Mereka tahu bahwa mempedulikan orang lain itu baik. Lebih banyak dari mereka yang tidak mau tahu terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, terhadap situasi kondisi yang ada di sekitarnya. Karena apa? Karena mereka cenderung egois, lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli kepada orang lain. Maka genaplah apa yang disampaikan dalam kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-12, bahwa kebanyakan orang pada saat ini sudah menjadi dingin kasihnya. Kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin, sudah mulai luntur, sudah mulai hilang, dan mereka cenderung berpikir egois. Karena mungkin banyak dari mereka yang berpikir bahwa menolong atau peduli dengan orang lain itu adalah sesuatu yang merugikan. Alah, percuma aku nulung orang, percuma saya peduli kepada orang lain. Karena apa? Toh ketika saya butuh mungkin mereka tidak akan peduli dengan saya. Lah aku nolong awakmu, sing nulung aku njur sapa? Atau mungkin mereka berpikir kadung aku berkorban. Nah gitu. Karena memang untuk mempedulikan orang lain, menolong orang lain memang harus ada yang dikorbankan. Baik itu waktu, baik itu tenaga, bahkan itu materi. Salah satu contoh, kita nanti akan mengadakan kerja bakti. Kita akan fokuskan untuk membersihkan itu lumut-lumut yang ada di depan. Karena satu, mendekati Natal, yang kedua, besok kita akan mengadakan ibadah di luar karena kita akan mengadakan upacara baptisan di luar. Ada lumut-lumut kono kan ora enak, ora nyaman gitu buat ibadah. Oke, besok kita akan bersihkan, khususnya yang luar-luar, yang bagian depan itu. Untuk menunjukkan kepedulian itu ada waktu. Habis ibadah ini yang perlu kita korbankan. Yang biasanya sampai begitu selesai ibadah, sampai rumah mungkin istirahat, leha-leha, makan-makan dan sebagainya. Nanti minta waktunya, ada waktu yang harus dikorbankan. Dan tentunya ada tenaga juga yang harus dikorbankan. Dan mungkin juga materi. Tak gawe ini teh anget begitu kata salah satu ibu-ibu. Yang entah siapa, nanti nggak tahu saya. Ya yang mau peduli aja. Mesake tak gawe ne sop begitu pula kata seorang ibu-ibu yang saya juga nggak tahu siapa itu. Mungkin saja ada. Intinya ada yang harus dikorbankan. Dan orang nggak mau. Kebanyakan orang tidak mau. Karena apa? Karena kasih yang menjadi dingin. Makanya banyak orang yang lebih suka menolong mereka yang pernah menolong. Lebih banyak orang yang memilih untuk mempedulikan mereka yang juga mempedulikan dirinya. Tetapi kata Lukas pasal yang ke-6 ayat 32 sampai 33, alek ngono caramu orang berdosa wae yo iso. Coba buka dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 32 sampai 33. Kalau hanya mengasihi orang yang mengasihimu, lah apa gunane? Jasane ki apa? Maknanya apa? Istimewanya apa? Mengasihi orang yang mengasihimu, mempedulikan orang yang mempedulikanmu, apa jasane? Apa istimewane? Kalau hanya seperti itu, ayat 33 katakan, wong berdosa saja juga bisa. Nah, hati-hati memilih. Di sini jelas meminta kepada kita untuk tidak menjadi seperti kebanyakan orang. Meminta kepada kita untuk tidak mengikuti kebanyakan orang.
yang hanya mau mengasihi atau peduli kepada mereka yang mempedulikan dirinya, yang hanya mau menolong sesuatu atau seseorang yang menguntungkan dirinya. Tapi firman Tuhan tegas jelaskan, apa istimewanya? Tidak ada yang istimewa dari hal itu. Maka jangan menjadi bagian dari kebanyakan orang tersebut, tetapi jadilah orang yang peduli karena Allah juga peduli. Dan kita buka dalam nats firman Tuhan kita yang mendasari firman Tuhan pagi ini dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Markus pasal yang ke-10 ayat 48 ayat 46 sampai 52. Namun untuk mempersingkat waktu, ini sudah jam 9 padahal baru pembukaan, kita akan baca ayat 48 dan 49 saja. Udah? Nah, itu sudah ditayangkan sana. 48 dan 49 saja kita fokuskan. Markus 10 ayat 48 49, tapi jenengan wajib membaca nanti entah di rumah entah setelah ini wajib dibaca. Markus 10 ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Maka mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Nanti dibaca, sekarang tak cerita saja. Ada seorang yang bernama Bartimeus, yaitu seorang yang buta. Dan ketika Yesus masuk ke Yeriko untuk melanjutkan perjalanan misinya, perjalanan pelayanannya, ada seorang yang bernama Bartimeus yang buta ini bengok-bengok jaluk tulung karena dia sudah mendengar tentang Yesus, tentang mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Dia sudah mendengar, maka dia ingin meminta tolong, berharap mendapat mukjizat. Karena tidak hanya Bartimeus, nama Yesus sudah tersiar kemana-mana, wes terkenal bahwa dia banyak melakukan mukjizat. Makanya ketika di mana Yesus datang, banyak orang yang berkerumun, banyak orang yang menantikan mukjizatnya atau hanya sekedar menyapa. Kemarin sekolah minggu, kalau nggak salah belajar tentang Zakius ya. Sekolah minggu atau di mana ya? Betul sekolah minggu ya? Oh, jam doa. Saya nyampe renungan langsung bengok. Pak Didik 2 kali berturut-turut dalam jam doa menyampaikan tentang Zakius. Ya kuwi Pak, contohnya ketika Yesus datang, di mana ada Yesus mereka berkerumun sampai Zakius pun menek. Wait, iki aku rak nyinggung Pak Didik loh ya. Karena Pak Didik bilang katanya dulu tersinggung. Kenapa tersinggung? Nah, ikutlah jam doa biar tahu ceritanya. Nah, gitu ya Pak. Tapi enggak, ini seperti itu. Bedanya kalau Zakius itu tidak bisa menjangkau Yesus karena maaf kondisi tubuhnya yang tidak terlalu tinggi dibandingkan orang-orang lain. Nah, Bartimeus dia memiliki kekurangan, dia tidak bisa melihat atau buta. Maka dengan kekurangan itu akan sangat sulit bagi dia untuk menjangkau Yesus di tengah keramaian banyak orang. Maka yang dia lakukan adalah berteriak. Namun sayangnya banyak orang yang nggak peduli, banyak orang yang nggak mau ngalah, banyak orang yang nggak mau mendahulukan si orang buta ini untuk bertemu dengan Yesus. Malah yang mereka lakukan adalah, aja bengok-bengok. Iya toh, ayat 48 tadi, menang, jangan berteriak-teriak. Bukannya peduli, menolong, membawa si Bartimeus ini ketemu dengan Yesus, malah dikon menang jal bayangke. Namun sekali lagi membuktikan bahwa di saat orang-orang lain tidak peduli, tetapi Yesus peduli. Yesus menyuruh muridnya
untuk memanggil Bartimeus. Dan kalau panjenengan membaca sampai bawah sampai ayat 52 itu, sampai pada akhirnya Bartimeus menerima mukjizat dan ia disembuhkan dan bisa melihat. Nah, dari sini apa yang dapat kita pelajari tentang kepedulian yang sudah diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Seperti yang saya katakan tadi, yang pertama, bahwa Yesus peduli di saat orang lain tidak peduli. Tuhan itu mempedulikan umatnya di saat umatnya tidak ada yang mempedulikan. Artinya ketika kita hidup di dunia merasa menderita, merasa memiliki masalah, merasa ditinggalkan banyak orang, jangan khawatir. Ada Yesus yang senantiasa peduli. Amin. Sebab itu aplikasinya ketika Anda melihat orang yang susah, ketika Anda melihat orang yang membutuhkan, ketika Anda melihat orang-orang yang tersingkirkan, maka pedulikanlah mereka sebagaimana Tuhan juga mempedulikan kita. Jadi supaya nyambung. Nyambung apa? Nyambung antara Tuhan dan umatnya. Supaya ketika orang mengenal bahwa Yesus itu baik, orang juga mengenal umatnya atau anaknya juga baik. Karena kalau kita mengaku anak, taruhlah aku ngaku anaknya Pak Batian. Kemudian ketika saya di kampung sebelah amit-amit, aku nyolong konangan. Sing elek sapa? Oh ki anake Batiar wong lagi ngono lagi. Pake melu kena. Padahal bapaknya enggak ngajari. Ya tak? Pun juga demikian halnya sama kalau Yesus dikenal sebagai pribadi yang penuh kasih, yang peduli. Nah, kita yang dianggapnya sebagai anak dan mengakui sebagai anaknya. Nah, jenengan ngaku gak tolak anak Tuhan? Ngaku napa mboten? Yakin apa ndak? Aja kalah karo bocah sing lagi meh dibaptis besok lho. Yakin ndak kalau Anda itu anak Allah? Loh, tapi kan Tuhan tidak melahirkan, Pak. Aja melu kosro koyo sing kono lho ya. Aja melu ngawur koyo sing kono lho. Tuhan kok beranak, bidanya siapa? Lah wong ngondo kae ya ora ana bidane ning duwe anak. Anak tangga. Anda yakin enggak sebagai anak Allah? Bukan sebagai anak secara jasmani, tetapi anak secara rohani atau di dalam iman. Yang artinya apa yang diperbuat oleh bapaknya itu pula yang harus kita lakukan. Karena Yesus atau Tuhan peduli, maka kita pun juga harus peduli. Terlebih di saat orang-orang lain tidak peduli, maka kita harus berbeda. Di saat kau mungkin Pak Reto mbuh izin apa rak melu misalkan, rak melu kerja bakti. Di saat itu nanti mungkin Pak Batiar juga izin, Hizkia harus tampil ora popo. Aku tak ngersi dhewe rak popo. Minimal no Pak Yus sing bantu. Nah. Ya, harus menjadi pembeda. Ya kan? Pelajaran pertama. Jangan ragu atau malu menjadi berbeda dari kebanyakan orang. Tapi malulah ketika kita tidak menjadi sama dengan Bapak kita. Ngisin-ngisini jare wong Kristen ning jebul KTP netok. Nah, itu harus malu itu. Tapi jangan malu ketika kita dikatakan halah sok sregep, halah sok suci, halah sok peduli. Jarke wae. Bukan sok, saya pernah ngajar itu, kalau Anda dikatakan sok suci, sok sregep, kalau mau menjawab, jawab saja.
Saya bukan sok suci, saya bukan sok sregep, tapi saya memang harus sregep. Saya memang harus suci. Saya memang harus peduli. Karena Tuhan jauh lebih dulu peduli. Lek gelem jawab, lek gak gelem jawab jarke tinggal ngalih. Kalau Paulus katakan lepaskan kasutmu dan kibaskan debu pada jubahmu, tinggal no. Jarke. Ya, tapi tanamkan pada prinsip saya tidak sok suci, saya tidak sok peduli, saya tidak sok perhatian, saya tidak sok baik, tapi saya memang harus baik, saya memang harus peduli, saya memang harus perhatian, saya memang harus suci karena Tuhanku juga suci. Ya, walaupun berat menjadi minoritas di tengah-tengah minoritas, nah repot kan? Apa maksudnya? Wong Kristen kan katanya kan dianggap minoritas. Walaupun saya tidak mau mengakui bahwa kita itu minoritas walaupun di Indonesia. Karena kita itu satu. NKRI. Wah. Maka nggak ada seharusnya yang namanya minoritas mayoritas. Tapi oke lah kita turuti apa kata mereka. Nah masalahnya kita sudah dianggap minoritas. Ketika kita melakukan kebaikan dan kebenaran, kita dianggap minoritas oleh orang-orang yang seiman dengan kita. Nah, berarti kan namanya kita menjadi minoritas di tengah-tengah minoritas kan? Mudah enggak? Bulet enggak? Paham enggak? Kita menjadi minoritas di tengah-tengah minoritas. Hanya karena kita mau melakukan kebaikan, mau melakukan kebenaran. Ya tadi, ada saya ngomong sok suci, padahal pada Kristen loh. Sok apik lah, sok bener lah, sok pinter lah. Tapi ingat, jangan malu, jangan ragu. Jarke orang-orang yang seperti itu. Yang penting iman kita tetap bertumbuh. Orang-orang seperti itu, ya urusannya karo Tuhan. Itu yang pertama. Pelajaran yang bisa kita ambil. Yesus peduli saat orang lain tidak peduli. Demikian pun juga halnya kita harus peduli di saat orang lain tidak mempedulikan orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah Bartimeus ini? Sadar ataupun tidak, disadari ataupun tidak, apa yang kita perbuat hari ini akan meninggalkan bekas pada orang lain. Kalau Anda membaca sekali lagi sampai itu selesai perikop itu, begitu sukacitanya Bartimeus, dan saya yakin karena saking sukacitanya dia akan memberitakan kebenaran, kebaikan apa yang sudah Yesus lakukan. Dan itu akan dikenang selama-lamanya. Kalau Anda mau jujur dalam diri sendiri, ketika Anda pernah Anda menerima kebaikan orang lain, apapun itu bentuknya, apalagi di saat-saat Anda membutuhkan, pernah Anda? Pernah Anda? Menerima kebaikan dari orang lain, apapun bentuknya, orang masalah besar atau kecil, tapi ketika Anda butuh apa lagi, kemudian Anda mendapatkan itu dari orang lain, pernah Anda? Pernah Anda? Rasanya Pak, CL nggak sampai sekarang Pak. Siapa orangnya masih ingat enggak Pak? Apa yang dilakukan ingat enggak Pak? Dan itu terkenang sampai mati. Maka lakukanlah itu. Karena kita tidak akan pernah tahu bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Bukan jagane atau bukan bermaksud untuk memiliki tujuan atau motivasi yang salah di dalam menjadi pribadi yang peduli. Tapi percayalah, ketika hari ini kita menolong orang lain, ketika hari ini kita mempedulikan orang lain, suatu saat ketika kita membutuhkan orang lain, Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang akan menolong kita tepat waktunya. Ya kurang lebih sama seperti hukum tabur tuai lah. Loh Pak, kenapa aku gak ditulung-tulung sampai saat ini Pak? Ya introspeksi diri. Seberapa peduli kamu sama lingkunganmu? Seberapa peduli kamu sama keluargamu? Seberapa peduli kamu kepada orang lain? Kepada gerejamu? Lalu kalau keluargamu dewe sok bengkerengan apa bahasa Indonesia ini? Eker-ekeran malah apa malah tukaran, senengane padu. Tetapi kan aku dengan orang lain api. Lah emang kalau kamu jatuh, orang yang pertama kali menolong siapa? Apa yang orang lain? Kan tetap dulure Pak.
Apa yang kita tanam hari ini, suatu saat akan kita tuai. Tidak menutup kemungkinan, kalau bukan kita, mungkin anak cucu generasi kita selanjutnya. Saya pernah ditolong. Ya, bukan ditolong yang maksudnya ketika aku benar-benar butuh gitu. Tapi saya pernah menerima berkat dari orang yang katanya dulu pernah diberkati oleh mbahku. Padahal mbahku sudah lama meninggal, kakekku, bapak dari ibuku. Ketika dia tahu saya cucunya, saya waktu itu berkhotbah di Kediri. Tiba-tiba aku, ya kalau khotbah ya selayaknya khotbah biasanya dapat tanda kasih dari gereja. Tapi tiba-tiba ketika keluar salaman di depan, itu jauh dulu sebelum corona, saya diamplopi, dan amplopnya itu luwih kandel timbangannya tanda kasih. Terus ketika kami berbicara ngobrol-ngobrol, akhirnya dia bilang, saya dulu temennya kakung, kami pelayanan bersama dulu. Kakungmu orang yang baik. Loh, bayangke, aku rak melu nandur tapi melu mundur. Lah apa jenengan ora seneng lek suatu saat anak cucu jenengan melu mundur? Ya kan? Puji Tuhan, rambutan ini sing nandur melu mundur. Minimal melu ngrasakne. Tapi yang bakal lebih seneng ya so anak cucu kita selanjutnya. Lah ora ditebang. Ya loh? Karena sekarang kan masih belum terlalu lebat. Sing mateng ya ora barengan, dadi ra iso dipanen barengan, ra iso didum-dumke. Alek jenengan gelem ya kono golekno PO dhewe. Gitu lho, ora enek sing nyeneni. Angger ora dirampali sing nom-nom wae gitu ya. Itu sama Pak Repto itu diunggahke pangi supaya satu nggak ganggu jalan, nggak ganggu pemandangan juga. Yang kedua biar nggak diranggeh anak-anak, bukan pelit, karena anak-anak kadang-kadang ngambil bukan untuk dimakan, satu. Dan yang kedua karena anak-anak kadang ngambil yang diambil sing enom kan eman-eman. Karwane lah minta ayah apa minta mamanya aku ambil nol, diambilnya malah karwane mbok rontok. Kemarin saya baru panen untuk 15 siji. Sangat panen maka jenenge. Lah timbangane nanti tak enteni nek sing apik-apik wis abang-abang daripada Selaboso, Pak. Tak singgreki. Yo nek ngene sini samping ada singgrek enek covernya untuk nyantoli sing abang-abang. Kan opek ana sing abang-abang. Ya. Aku tapi lak melu nandur, Pak. Lah tapi melu mundur. Nah, gitu loh. Nah, kembali ke sini, itu akan terjadi. Ketika kita mempedulikan orang lain, orang itu akan teringat bahkan sampai matinya bahwa dia pernah ditolong oleh kita. Memang bukan itu tujuan utama kita, tapi itu adalah hukum yang pasti akan terjadi. Karena satu, Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada kita. Yang kedua, Tuhan itu tidak pernah tutup mata bagi orang-orang yang memang mau berbuat kebaikan kepada orang-orang lain atau sesamanya. Tuhan tahu, Tuhan gak tutup mata. Pun juga demikian sebaliknya, Tuhan juga gak tutup mata loh kepada orang-orang yang jahat, orang-orang yang sukanya jatuhkan orang lain, orang-orang yang sukanya menfitnah orang lain, orang-orang yang sukanya menghancurkan kehidupan orang lain. Tuhan pun juga tidak tutup mata. Semuanya akan mendapatkan bagiannya sesuai porsinya masing-masing. Nah, sekarang tinggal pilih. Panjenengan pilih yang mana? Hidup sebagai pribadi yang penuh kasih, penuh kepedulian, atau sebaliknya? Akhirnya semua pilihan ada di tangan panjenengan. Kalau saya boleh menyarankan dan boleh mengajak, jadilah pribadi yang penuh kasih dan kepedulian. Karena Tuhan jauh lebih dulu peduli dengan kita. Karena Tuhan jauh lebih dulu mengasihi kita lebih dari apapun. Ya, bahkan dalam Yesaya pasal 43 ayat 4 kita dikatakan kamu itu biji mataku. Betapa kita itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4. Engkau berharga di mataku. Ya. Sebelum kita mempraktekkan kasih, Tuhan sudah melakukannya untuk kita.
Nah, kalau Anda mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mulailah dari sekitarnya untuk menjadi pribadi yang penuh dengan kasih, pribadi yang penuh kepedulian, tanpa membedakan, baik kepada orang yang mengasihi kita, terlebih kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Tunjukkan kasih-Mu, tunjukkan kepedulian. Kalau engkau memang benar anak Allah. Kiranya memberkati kita semua. Kita akan tunduk kepala dan juga berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Biarlah ini memberkati kami, memantapkan kami menjadi pribadi yang penuh kasih, menjadi pribadi yang penuh kepedulian, sebagaimana Tuhan juga adalah pribadi yang penuh kasih dan kepedulian. Bahkan jauh sebelum kami mempraktekannya, Tuhan sudah melakukannya bagi kami semua. Mampukan kami khususnya untuk mempedulikan dan mengasihi mereka yang berbuat jahat kepada kami. Tuhan yang memampukan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Biar firman ini termateraikan di dalam hati, pikiran, dan hidup kami semuanya. Dan Tuhan yang mengubahnya menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu, baik yang di ruangan ini maupun mereka yang mendengarkannya melalui siaran dan streaming ini. Tuhan memberkati kami semua tanpa terkecuali. Sempurnakanlah apa yang menjadi kekurangan hamba-Mu ini. Dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.